Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Semoga dalam keadaan sehat. Silakan buka semua kameranya. Silakan kameranya dibuka. Kamera masing-masing silakan dibuka. Silakan semuanya dibuka ya. Dibuka semuanya. Cherry, Juntri, Feli, Wayan Indrayana, Stepan, Maria Dian, Ranggi, oke ya. Sebelum saya mulai, silakan untuk absen dulu masing-masing. Mulai dari nomor absen nomor 1. Tahu nggak nomor 1 siapa? Ada ketua kelasnya enggak Anda ya? Ada ketua kelasnya enggak ya? Siapa? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Iya. Nomor absennya tahu? Nomor absen sama NIM-nya tahu? Tahu, Pak, tahu. Tahu, Pak. Oke ya, berarti silakan absen mulai dari nomor absen 1 dan seterusnya. Nanti ketika absen ucapkan ucapkan namanya, nomor absennya, nomor ininya, nomor NIM-nya, kemudian ucapkan dalam keadaan sehat. Misalnya seperti ini. Nama Juntri hadir, nomor NIM 008 dalam keadaan sehat. Baru dilanjutkan ke nomor absen selanjutnya. Silakan nomor absen pertama. Saya, Pak, Stepan Saputra, alhamdulillah sehat. NIM 2035001. Lanjut. Saya Pak Wulandari NIM 2035002 keadaan sehat. Saya Pak Ulan Ramadina, alhamdulillah sehat dengan NIM 2035003. Saya Pak Feli Anggita dengan NIM 2035004 dalam keadaan sehat. Lanjut. Juan. Saya Pak Norta Juantino dengan NIM 2035005 dalam keadaan sehat. Saya Pak Wayan Indrayana, alhamdulillah sehat dengan NIM 2035006. Lanjut. Osita. Osita. Iya Pak, dengan saya Osita, NIM 2035009 dalam keadaan sehat. Selanjutnya Ranggi Loka Pak, NIM 2035008 dalam keadaan sehat. Selanjutnya saya
Ya Pak, Lydia Purnamasari, NIM 2035009 dengan keadaan sehat. Lanjut. Silahkan. Dewi Rosita. Saya Pak Dewi Rosita dengan NIM 2035010 dalam keadaan sehat. Saya Pak dengan Wayan Widiarta dengan NIM 2035015 dengan keadaan sehat. Saya Pak Juntrilita Hareva dengan NIM 2035016 dalam keadaan sehat. Maria Dian mana? Maria Dian. Maria Dian ada enggak Maria Dian? Saya Pak Seri Harmoni NIM 2035014 dalam keadaan. Ya, terus Maria Dian. Tolong kameranya diaktifin ya. Maria Dian mana? Inengah Swardana. Swardana NIM 2035012 dalam kondisi sehat. Reski. Saya Pak Reski Tami NIM 2035017 dalam keadaan sehat. Ya. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Jadi Pagi Pak. hari ini pertemuan untuk pengarahan mata ajar keperawatan gerontik. Nanti saya akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai praktik yang akan dilaksanakan. Sebelumnya sudah dijelaskan juga oleh Pak Bangun selaku koordinator komunitas dan saya selaku koordinator dari keperawatan gerontik. Ya, mudah-mudahan terlihat ya. Jadi keperawatan gerontik untuk yang NES itu jumlah SKS-nya adalah 2 SKS. Ya. 2 SKS itu setara dengan jumlah praktiknya sebanyak 2 minggu, kurang lebih 12 hari, jam dinas Senin sampai dengan Sabtu. Ya, Senin sampai dengan Sabtu. Kemudian tujuan praktik untuk apa? Tujuan praktiknya yang pertama, teman-teman mengaplikasikan tentang komunikasi efektif yang dilaksanakan kepada lansia dan keluarga lansia. Jadi komunikasi ini tidak segampang yang teman-teman pikirkan ketika teman-teman mungkin pernah praktik di rumah sakit. Itu lebih gampang ketika di rumah sakit karena di rumah sakit mereka sudah terfokus ya. Kemudian mereka juga sudah terpapar dengan beberapa definisi-definisi penyakit dan sebagainya. Tetapi pada saat di komunitas nanti khususnya di keperawatan gerontik
akan Anda temukan orang-orang yang memang biasanya sama sekali belum paham tentang apa penyakitnya, tentang apa tindakannya, tentang apa pencegahannya. Ini khusus untuk beberapa penyakit nanti yang Anda mau gali kepada mereka. Nah, komunikasi ini juga menjadi bahan utama ya. Teman-teman di dalam akademik sudah belajar tentang komunikasi terapeutik ya, banyak komunikasi keperawatan dan sebagainya. Jadi aplikasinya di sini. Jadi nanti ketika teman-teman bertemu dengan lansia atau keluarganya, komunikasinya harus diterapkan. Jangan asal ngomong yang pertama ya, karena ketika kita di komunitas nanti tidak semua persepsi yang kita ungkapkan itu sama. Jadi mereka lebih awam. Kalau di rumah sakit mereka sudah sering terpapar dengan perawat-perawat di rumah sakit. Bahkan ada orang-orang yang di rumah sakit itu, keluarga atau yang sakit itu, dia kadang ilmunya lebih banyak daripada kita, ya. Tapi kalau di komunitas, ya, ini kadang ya banyak, kadang ya enggak, tapi lebih banyak yang tidak. Jadi ini kita perlu ekstra ya untuk belajar berkomunikasi. Komunikasi itu enggak gampang ya. Jadi silakan nanti kalau orang Jawa bilang namanya onggo hinggih ya. Onggo hinggih itu sopan ya, santun, menghormati ya. Apalagi yang nanti kita ajak komunikasi adalah seorang lansia dan keluarganya. Nah, yang kedua yang kita inginkan dari praktik keperawatan gerontik adalah Anda mengaplikasikan mulai dari pengkajian sampai dengan tahap evaluasi. Kalau teman-teman kemarin waktu di waktu gerontik ya, yang kelompok ini saya kira sudah pernah aplikasi di Panti Werda di kilometer 16 atau 14 ya, di Sumara waktu itu hari Minggu kalau tidak salah. Jadi kalau kemarin mungkin belum sampai dengan tahap pengkajian, sampai dengan tahap evaluasi. Tapi nanti pada saat kita praktik dinas, Anda sudah mulai nanti melakukan pengkajian sampai dengan tahap evaluasi. Nanti form dan juklis cara pengisian nanti saya jelaskan dan saya kirimkan. Nah, jadi nanti Anda membuat sampai mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Kemudian yang ketiga, penyelesaian. Penyelesaian apa di sini adalah penyelesaian masalah dari lansia. Jadi tujuan kita praktik di gerontik bukan hanya sekedar say hello ya. Say hello sekedar praktik untuk memadai atau mencukupi SKS dari keperawatan gerontik. Makanya saya cantumkan yang poin yang ketiga, Anda harus membantu menyelesaikan masalah lansia. Walaupun masalahnya cuma sedikit yang diselesaikan, tetapi minimal mereka paham. Saya contohkan, misalnya pengetahuannya yang tidak baik. Ya selama ini misalnya melakukan kegiatan, aktivitas yang tidak sesuai dengan yang di teori misalnya ya. Kemudian Anda berikan atau ajarkan atau latih atau dampingi mereka sesuai dengan ilmu yang Anda pernah dapatkan ketika di akademik. Itu salah satu bentuk penyelesaian masalah. Yang dulunya mereka itu tidak tahu jadi tahu, yang dulunya tahu jadi paham. Ya, yang dulunya paham mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah bentuk penyelesaian. Nah, yang keempat adalah demonstrasi. Demonstrasi ini bukan yang di DPRD ya. Jadi demonstrasi ini adalah suatu bentuk aplikasi Anda ya untuk memberikan promkes. Ya, nanti saya akan jelaskan, nanti ada 2 tempat. Jadi demonstrasi ini nanti dalam bentuk promkes, promosi kesehatan. Jadi nanti ada 2 bagian tugas, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Kalau tugas kelompok nanti memberikan demonstrasi. Demonstrasi ini bisa dalam bentuk promkes, bisa dalam bentuk simulasi, bisa dalam bentuk yang lain ya. Ya, bisa dalam bentuk penkes ya, penkes dan sebagainya. Ini demonstrasi. Jadi mendemonstrasikan suatu implementasi yang Anda bisa berikan kepada lansia dan
keluarga lansia. Jadi 4 poin penting inilah yang membuat Anda harus menjalani kurang lebih 2 minggu untuk menyelesaikan praktik keperawatan gerontik. Jadi ada 4 komponen. Komunikasinya efektif, pengkajian sampai dengan evaluasi, penyelesaian masalah ya, sampai dengan demonstrasi. Jadi tujuan kita mengkaji sampai dengan evaluasi untuk menyelesaikan masalah mereka. Bukan hanya sekedar Anda tulis, kemudian Anda ujian dan sebagainya, kemudian Anda selesai. Ya, jadi nanti teman-teman harus dipikirkan. Kita ada di lahan praktik nanti di komunitas atau di panti sosial, itu bukan sekedar memenuhi 2 SKS keperawatan gerontik. Ya, ini mohon diingat ya. Mohon diingat. Jadi ini bisa menjadi bahan Anda. Anda kan tidak tahu nanti setelah nurse teman-teman di sini mau kerja di mana, saya juga tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu ya. Tapi bisa ada peluang namanya caregiver ya. Bisa ada peluang namanya perawat. Bisa keluar negeri. Ya, bahkan ada yang ke Jepang. Ke Jepang itu paling banyak dia jadi caregiver. Ya, entah caregiver, entah perawat. Ini khusus di panti-panti sosial, gajinya banyak besar dan sebagainya. Jadi ilmu-ilmu ini tolong nanti diaplikasikan benar pada saat praktik selama 2 minggu. Jangan hanya sehelo datang pulang tanpa ada ilmu yang Anda dapat. Nah, ini yang Anda harus ketahui ya. Kemudian pelaksanaan kita itu ada 2 tempat. Jadi ada di Panti Sosial Lansia Harapan Kita kilometer 6,5 ya, itu punya pemerintah. Kemudian Kelurahan Talang Betutu nanti gabung dengan komunitas dan keluarga. Jadi nanti waktunya 1 minggu di Panti Sosial, 1 minggu di Kelurahan Talang Betutu. Ya, nanti kita akan jelaskan tugasnya seperti apa. Nah, di Panti Sosial Lansia Harapan Kita, nanti teman-teman langsung bisa pilih lansia di sana ya, karena kurang lebih ada sekitar 60 lansia di sana, di Panti Sosial Lansia Harapan Kita. Jadi teman-teman nanti bisa explore tentang pengalaman, tentang ilmu yang Anda dapat saat akademik ketika nanti Anda mendapati seorang lansia di panti sosial. Kemudian di Kelurahan Talang Betutu nanti ada waktu 1 minggu. Nah, nanti kalau di Talang Betutu ini teman-teman lebih banyak tadi demonstrasi ya. Penkes sifatnya adalah umum. Nah, penkesnya tidak perlu teman-teman mengumpulkan mungkin 100 atau 200 lansia dan keluarganya, tidak perlu ya. Penkesnya dalam bentuk kelompok, teman-teman bisa hadir ke keluarga lansia ya, ke keluarga yang memang dia merawat lansia. Kan bisa saja lansianya tidak ada keluarga, ada tetangganya dan sebagainya. Nanti banyak aplikasinya di Kelurahan Talang Betutu, khususnya nanti RT-RT yang akan dibagikan pada saat nanti teman-teman sudah survei awal di sana. Kemudian jadwal praktiknya kita masih lama, masih bulan depan akhir ya. Ini mendekati Natal ya. Jadi 30 November sampai 12 Desember 2020. Jadi masih lama ya. Jadi teman-teman diingat ini nanti slide-nya. Jadi jangan sampai lupa. Nanti jangan lupa. Kemudian pembimbingnya atau preceptorship-nya ada 2. Suster Pausta dan saya. Jadi nanti jumlah Anda sekitar 16 atau 17, nanti dibagi separuh saya, separuh Suster Pausta. Jadi nanti untuk pembagian ini mulai nanti bimbingan di panti sosial atau bimbingan di komunitas nanti dengan saya atau Suster Pausta. Kemudian sistem penilaian. Ya. Jadi ada penilaian, ada nilai individu dan ada nilai kelompok. Apa itu nilai individu? Anda tetap membuat laporan pendahuluan. Laporan pendahuluan itu nanti isinya apa? Nanti saya jelaskan lebih lanjut.
Kemudian laporan kasus individu. Nah, laporan kasus individu ini adalah yang pengkajian sampai dengan evaluasi. Ya, kalau laporan pendahuluan nanti tentang konsep dari lansianya. Ya, kalau laporan individu nanti konsep dari penyakit yang diderita oleh lansianya, mulai dari nanti pengkajian sampai dengan evaluasi. Kemudian tak kelompok. Tak itu terapi aktivitas kelompok dalam bentuk promkes, nanti akan kita nilai pada saat teman-teman di komunitas, ya, memberikan promkes, edukasi atau simulasi atau pendampingan dan sebagainya, silakan. Kemudian diakhiri ada ujian. Jadi ujian tetap dilakukan pada fase di panti sosial. Jadi ujiannya di panti sosial, nanti kita alokasikan 1 hari saya kira cukup untuk ujian. Jadi nanti bisa saja hari Sabtu ya. Jadi nanti kalau misalnya dapat mulai praktik tanggal 30 sampai misalnya tanggal 7 misalnya ya, 7 atau 8. Kemudian yang hari terakhir itu sudah tahap misalnya ujian. Yang diujian apa? Yang diujikan adalah mulai dari askepmu, mulai askep pengkajian sampai dengan evaluasi pada saat teman-teman praktik kurang lebih 5 hari, Senin sampai Jumat. Nanti di hari ke-7 nanti akan dievaluasi. Ya, diuji. Diuji itu bukan berarti Anda langsung drop ya, nanti wah ini menakutkan dan sebagainya. Tidak ya. Tapi teman-teman nanti akan dilihat oleh perseptor bagaimana nanti ketika Anda mengaplikasikan secara teoritis atau secara data-data ditemukan. Kadang kita susah untuk menggabungkan secara teoritis harusnya seperti ini, tapi ketika di lapangan kok seperti ini. Nah, ini menjadi pemikiran Anda ya. Anda kan tahapnya sekarang sudah tahap sampai dengan analisis. Ya, bukan hanya tahap tahu atau memahami, tapi sampai dengan tahap menganalisis ya. Mengapa bisa sampai seperti itu? Nah, ini ya, jadi komponennya kurang lebih ada ini yang dinilai. Jadi silahkan teman-teman dibuat laporan pendahuluan sebaik mungkin ya, kemudian laporan kasus individu nanti dalam bentuk askep ya. Kemudian tak kelompok, kemudian ujian. Nah, ini semuanya dalam bentuk soft copy. Jadi tidak ada list menulis ya. List menulis di dalam buku. Jadi saya coba untuk paperless. Jadi nanti kalau teman-teman sudah punya akun Lumen, jadi tugas-tugas ini tinggal dikumpulkan di akun Lumen. Jadi kita tinggal cek di akun Lumen, nanti kalau misalnya teman-teman tanggal sekian harus mengumpulkan. Kalau nggak mengumpulkan dia otomatis nggak bisa masuk dan tertutup. Nah, itu artinya nilainya 0. Tapi kalau tanggal sekian Anda mengumpulkan, hasilnya bagus, misalnya dapat 100 dan sebagainya. Ya. Kemudian laporan kasus ini teman-teman juga dibuat dalam bentuk soft copy. Ya. Soft copy nanti teman-teman bisa masukkan juga di Lumen ya. Nanti Microsoft Word ya, nanti silahkan dimasukkan di Lumen. Mudah-mudahan Lumennya bisa dibuka ya. Kalau tidak dibuka nanti tolong diinformasikan ke Prodi. Kemudian tak kelompok. Nah, ini tak kelompok ini ada proposal, nanti ada laporan ya. Jadi misalnya Anda mau melakukan penyuluhan tentang kalau saat ini kan bahaya penyakit COVID-19 ya, penularan ya, khususnya pada lansia. Anda bisa lakukan misalnya penyuluhan. Misalnya di situ ada 3 keluarga atau 4 keluarga, Anda gabung di satu ruangan, tetap menggunakan protokol kesehatan, kemudian Anda buat perencanaan dalam bentuk proposal, kemudian nanti disampaikan ke preseptor, tanggal sekian, jamnya di mana, jam berapa, tempatnya di mana, kemudian Anda memberikan simulasi atau penyuluhan dalam bentuk apa. Nanti ada kita contohnya. Jadi nanti kita akan lihat di sana ya. Lihat di tempatnya nanti di komunitas. Ini untuk tak kelompok ya. Kemudian untuk ujian juga ada formnya, nanti form untuk ujian
itu nanti ada form penilaian. Jadi nanti penilaiannya teman-teman bisa lihat apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita lakukan, penilainya berapa, jumlahnya berapa nanti ada. Jadi kalau teman-teman sudah punya pegangan nilai yang saya mau targetkan yang mana. Kalau yang paling besar adalah ujian. Ini 40%. Jadi kalau teman-teman mau bagus ya ujiannya bagus. Nah ini tak kelompok juga harus bagus, laporan kasus juga harus bagus, jangan sampai ada kosong ya. Kemudian ini proses bimbingan yang dilakukan adalah yang pertama dalam bentuk konferen ya. Konferen itu bisa dalam bentuk pre-konferen, post-konferen, dilakukan di lahan praktik masing-masing ya yang diarahkan oleh perseptorship. Nah ini saat ini pada situasi pandemik, pre dan post ini bisa dilakukan melalui virtual, melalui Meet Google ya. Kemudian bisa teaching, bisa saja langsung. Kemudian bimbingan tugas individu, bimbingan tugas kelompok, monitoring kehadiran dan controlling. Untuk monitoring nanti presensi tetap menggunakan Lumen ya. Kemudian secara manual tetap ya, karena kita tidak bisa mendampingi Anda dari pagi sampai sore. Ya, walaupun dinasnya nanti dari pagi sampai sore, tapi kita tidak bisa mendampingi. Jadi nanti bisa controlling melalui virtual ya. Kemudian bimbingan belajar mandiri, kemudian menguji pasien kelolaan. Nah, sebelum saya masuk di lampiran-lampiran, adakah yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada yang mau bertanya? Jelas ya. Stepan? Stepan ada? Nggak ada Pak, cuman ini Pak, yang akun Lumennya belum bisa dibuka. Oh, akun Lumen ya. Nanti coba saya tanyakan ke Prodi ya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Ini untuk buku ya.
Jadi buku panduan nanti saya tidak tahu untuk prodi apakah nanti ada dicetakkan ataukah nanti hanya soft copy. Kalau KDP kemarin dicetakkan ya. Nah ini SKS-nya, jadi 2 SKS itu 2 SKS inti ya, institusinya kita tidak ada. Kemudian ini kompetensinya tadi, ya ini tidak saya jelaskan, yang saya akan jelaskan ini tata tertibnya ya. Jadi mahasiswa harus membawa nursing kit setiap kali praktek profesi. Ya, harus membawa, berarti wajib ya. Jadwal praktik dinas mahasiswa dibuat oleh koordinator, disesuaikan dengan lahan kondisi ya, atau kondisi lahan. Mahasiswa tidak boleh merubah jadwal dinas tanpa sepengetahuan koordinator mata kuliah. Ya, laporan ASKEP dikumpulkan ke pembimbing institusi. Kemudian mahasiswa harus bekerja sama dengan tim kesehatan lintas program dan lintas sektoral baik puskes, posyandu di wilayah kerja, ya di lahan praktik dan menggunakan komunikasi terapeutik. Maksudnya di sini teman-teman ya tidak boleh berjalan sendiri. Kalau teman-teman nanti misalnya di panti sosial. Pada saat dinas, teman-teman ternyata di situ ada kunjungan dari orang lain masuk ke panti sosial, kemudian mereka melakukan atau mengadakan kegiatan-kegiatan. Maka teman-teman juga harus ikut melebur di situ. Ya, ikut partisipasi mengikuti kegiatan mereka. Ya, mendampingi lansia. Jangan Anda punya kegiatan sendiri, mereka punya kegiatan sendiri. Sama ketika nanti teman-teman di komunitas. Ketika di dalam komunitas ada keluarga, ada program misalnya dari puskesmas Talang Betutu, ada kader lansia. Kader lansia mengadakan kegiatan, entah itu nanti posyandu lansia, nanti ikut kegiatan posyandu lansia ya. Jadi ikut melebur, jadi bukan berjalan sendiri-sendiri. Kemudian untuk ini untuk mahasiswa bekerja sama dengan lintas program baik puskesmas ini ya, ingat nanti kalau ada puskesmas, kalau di Talang Betutu ini puskesmas Talang Betutu ya, posyandunya juga ada nanti di puskesmas itu. Kemudian untuk lahan praktik nanti teman-teman di komunitas ya wilayah kerja Kelurahan Talang Betutu itu kalau dinasnya di komunitas itu full time. Jadi jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi full time. Dinasnya di komunitas jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, ini bedanya dinas-dinas di rumah sakit dengan dinas-dinas di tempat lain. Kalau di komunitas Anda free. Free itu maksudnya bebas ya. Misalnya jam makan Anda bisa makan jam 9, jam 10, jam 12 silahkan. Mengapa kita arahkan ini jamnya panjang? Karena kita akan mengikuti jadwal dari lansia atau jadwal dari keluarga mengikuti kegiatan mereka. Jadi kalau mereka misalnya pagi tidak bisa ditemui, bisanya sore, maka sore kita temui. Tapi tetap teman-teman harus sesuai dengan jam dinasnya, jam 8 sampai jam 17. Jangan nanti mereka bisa ditemui jam 4 sore, baru datang jam 4 sore. Anda tidak boleh seperti itu ya. Tetap jam 8 sampai jam 17. Silahkan nanti dikomunikasikan apakah ada nanti tempat pondokan atau tempat kumpul ya Anda di komunitas. Kemudian untuk di panti sosial ya atau di panti sosial untuk shift pagi. Jadi kita bagi shift ya karena panti sosial memudahkan kita nanti berkoordinasi ya. Jadi kalau nanti shiftnya semuanya dari pagi sampai sore orangnya bertumpuk nanti ya. Jadi kita shift pagi jam 7 sampai jam 12, shift siang jam 12 sampai jam 17 ya. Mengapa ini jamnya berbeda Pak? Kalau ini mulai jam 8. Jadi jam 8 ini di komunitas kita kasih waktu jeda kurang lebih 1 jam untuk transportasi mulai dari tempat Anda masing-masing ke Talang Betutu kurang lebih waktunya adalah 1 jam.
Ya, jadi supaya Anda nggak buru-buru, Anda berangkat jam 7, kalau yang di komunitas, bisa ada waktu jeda 1 jam sampai dengan ke komunitas. Dan saya mengharapkan pada saat dinas di komunitas, harap berhati-hati. Ya, hati-hati maksudnya jangan kebut-kebutan, ya, apalagi Anda orang baru di situ. Ya, karena pengalaman yang dulu mungkin 3 tahun atau 4 tahun yang dulu ada asidental ya, asiden ya. Jadi mahasiswa jatuh karena apa? Karena waktu itu terburu-buru. Jatuhnya untungnya alhamdulillah sendiri. Nah, ini mengakibatkan kerugian besar Anda. Jadi silahkan teman-teman walaupun shiftnya jam 8, jadi teman-teman tetap bangun pagi dan sebagainya, persiapkan. Bila perlu bangun lebih awal. Kemudian mengapa ini jam 8? Kalau teman-teman di komunitas nggak mungkin jam 7 pagi sudah nongkrong di rumah orang. Jadi kurang lebih jam 7, jam 6 itu kan mereka masih masak, mereka masih bersih-bersih. Kalau jam 8 itu mereka sudah mulai mulai sudah santai ya. Nah, ini untuk yang si pagi, ini inkondisional ya. Jadi nanti teman-teman, ini adalah jadwal dari kita, dari institusi. Nanti saya akan coba sesuaikan untuk yang di panti sosial jam 7 sampai jam 12. Jam 7 ini Anda harus mulai dari pagi memandikan lansia. Ya. Teman-teman kemarin sudah punya pengalaman ketika di panti sosial Sumara, punya Bodronoyo yang di kilometer berapa lupa teman-teman waktu kunjungan. Jadi pagi-pagi harus mandiin. Ya, mandiin mereka, kemudian bersihin kamar mereka, nanti kita akan sidak ya. Kita akan sidak di sana. Jadi ilmu Anda di situ harus benar-benar diaplikasikan ya. Itulah yang saya bilang, jangan cuma sekedar 2 SKS Anda datang dan pulang. Tidak ada ilmunya sama sekali. Ya. Jadi jam 7 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 7 sore, jam 5 sore. Nah, ini kalau yang sore berarti mandi sore. Kalau mereka ada yang mandi. Ya, kalau di jam-jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 biasanya waktu istirahat tidur. Ya, waktu kosong itu. Kalau memang Anda kegiatan-kegiatan nanti bisa dilakukan di siang itu ya. Kemudian pembekalan hari ini tanggal 20 kemarin ya, 20 sampai 24 Oktober. Praktik lapangannya 30 November sampai 12 Desember. Hari Minggu libur ya, hari Minggu libur. Jadi enak hari Minggunya tetap libur ya. Ini untuk jam dinasnya ya, nanti akan saya bagi sesuai dengan nama. Kemudian penugasan mahasiswa yang harus dibuat, mahasiswa wajib membuat laporan pendahuluan. Ini bahasanya wajib, tadi nilainya berapa? 10%. Ya, membuat laporan pendahuluan. Kalau 10% Anda dapat misalnya LP-nya dapat 95 atau 80 kan Anda sudah untung itu ya, untung besar ya. Laporan pendahuluan ya atau LP sebanyak 2. 2 ini apa? 1 laporan pendahuluan tentang konsep lansia dan 1 laporan pendahuluan tentang konsep penyakit. Tetapi di hari pertama mahasiswa hanya membuat laporan pendahuluan tentang konsep lansia. Di hari pertama ya. Hari pertama sudah dikumpul nanti di Lumen ya. Hari pertama datang ke situ, itu kalau kita bahasa awamnya masa-masa orientasi. Ya, masa hari pertama ke sana. Pada hari pertama praktik, mahasiswa sudah membuat laporan pendahuluan mengenai konsep lansia. Di kertas ukuran A4 disertakan sumber referensi meliputi minimal 3 buku dan 7 jurnal. Ya, 3 buku dan 7 jurnal. Ini minimal ya. Jadi nggak boleh kurang. Ya. Jadi kalau lebih banyak lebih bagus, Pak. Bagus sekali. Ya, cari yang terbaru ya. Kemudian LP tersebut telah dibuat dan dikirimkan ke akun Lumen UKMC ke pembimbing untuk diperiksa pada hari pertama dinas. Jadi misalnya hari Senin berarti hari Minggu hari Senin jam 00 malam itu sudah harus dikirim. Jadi hari Senin itu nanti
preceptornya udah ngecek, ya, udah ngecek bahwa memang mahasiswa sudah mengirimkan. Nah, ini untuk mempermudah teman-teman semuanya ya. Kemudian hari kedua, ya, jangan lupa ini gunakan referensinya nanti aplikasi Mendeley ya. Silahkan di Word menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi untuk mempermudah kita mengecek bahwa Anda menggunakan apa namanya aplikasi-aplikasi yang mudah untuk dilakukan citasi. Jangan lupa gunakan citasi nanti dosen-dosen dari kampus kita ya, karena nanti jika nanti yang bagus nanti saya akan coba untuk publikasikan ya laporan pendahuluan yang bagus. Kemudian hari kedua, ketiga, keempat, mahasiswa melakukan pengkajian pada lansia. Hari keempat telah mendapatkan kasus kelolaan. Jadi hari kedua, ketiga, keempat, berarti Anda mulai pengkajian. Jadi hari pertama belum pengkajian. Itu yang saya bilang pengenalan tadi ya. Ya, pengenalan dulu, kemudian Anda pilah-pilah mana kasus yang saya ambil. Jangan sampai kasusnya sama. Ya, misalnya satu ambil tentang hipertensi, kalau Anda temukan hipertensi. Satu tentang misalnya ada penyakit diabetes. Misalnya ada lagi penyakit yang lain ya. Jadi nanti kalau bisa jangan sama. Ya, karena banyak sekali di situ lansianya ya. Kemudian setelah mendapat kasus lansia kelolaan, hari kelima mahasiswa sudah memulai untuk memberikan implementasi. Jadi ada hari kedua, ketiga, keempat. Pak, kalau pengkajian cuma sehari, hari kedua ya, kemudian kita hari itu langsung buat intervensi, kemudian kita buat implementasi hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, boleh enggak Pak? Boleh. Ya boleh, silahkan kalau misalnya Anda lebih cepat ya. Jadi hari Rabu sudah mulai implementasi, hari Kamis implementasi, hari Jumat implementasi, hari Sabtu baru nanti dilakukan ujian. Ujian ini sebenarnya dalam bentuk evaluasi. Benar nggak sih yang kamu lakukan ya? Pengkajiannya seperti apa sampai dengan tahap evaluasinya seperti apa? Itu sebenarnya bahasa kita ujiannya seperti itu ya. Nah, hari kedua ini teman-teman sudah mendapatkan konsep dari penyakit. Ya, kalau hari pertama Anda tadi perkenalan, orientasi, oh ternyata nenek ini dengan gangguan misalnya kognitif, ya fungsi kognitif misalnya, oh ini gangguan saraf, misalnya stroke ya. Nah, Anda ambil, kemudian Anda buat konsep mediknya, ya konsep medik, konsep keperawatan untuk yang hari kedua, karena hari kedua sudah mulai Anda pengajian, Anda sudah mulai dapatkan data-data dari lansia ya. Jadi ya, hari ke-5 sudah mulai untuk implementasi pertama. Kalau teman-teman nanti ada kendala biasanya di hari ke-5. Kalau misalnya hari kedua sudah pengkajian, sudah intervensi ya. Kemudian hari Selasa, hari Rabunya Anda implementasi, Kamis implementasi, Jumat implementasi, Sabtu dengan implementasi, maka lebih bagus ya. Nah, ini hari ke-6 dilakukan ujian pada pasien kelolaan oleh preceptor. Jadi Anda mengelola cukup satu lansia saja. Tidak perlu banyak-banyak. Ya, satu lansia. Makanya di hari pertama itu pada saat Anda orientasi saat pengenalan ya, Anda benar-benar cari lansia yang memang bisa diajak komunikasi. Ya, jangan basing-basing. Nanti kalau Anda basing, ketika Anda ajak lakukan pengkajian, ternyata mengalami kesulitan dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman nanti silahkan pada saat hari pertama benar-benar di screening benar ya, mana yang akan diambil. Ketentuan ujian dapat dilakukan di Panti Sosial Harapan Kita, kilometer 6,5. Jadi ujiannya di sana ya, jadi di Panti Sosial. Sesuai dengan askep kelolaan yang telah diambil. Jadi tidak boleh tidak sesuai dengan askepnya. Ujian dapat berupa penkes, ya. Jadi implementasinya bisa dalam berupa penkes, tindakan keperawatan sesuai dengan prioritas lansia saat itu. Ujian jika terkendala, maka dapat dilakukan dengan melalui virtual untuk pembimbing melalui aplikasi Meet. Jadi jika teman-teman nanti
Ada pembimbing yang memang tidak bisa datang ke situ, jadi nanti tetap menggunakan virtual ya, menggunakan handphone pada saat ujian. Jadi nanti mereka akan melihat Anda pada saat Anda aplikasi di lapangan, karena kita tidak mewajibkan, khususnya nanti Suster Pausta tidak mewajibkan nanti Suster Pausta untuk hadir, karena dari rumah sakit langsung ke panti sosial. Jadi nanti bisa melalui virtual ya. Jadi nanti yang bimbingan Suster Pausta bisa menyesuaikan. Ya, kalau misalnya Suster Paustanya bisa langsung ke sana, ya alhamdulillah ya. Jadi nanti dengan menggunakan protokol kesehatan, karena di panti sosial nanti teman-teman wajib menggunakan masker dan face shield ya, serta membawa hand sanitizer ya, tetap itu ya. Ya, Stepan udah ngantuk kayaknya. Stepan ya. Ya. Kemudian ini hasil pengelolaan yang diambil, ujian dapat berupa pencase tadi ya. Ujian kita terkendala tadi ya, melakukan implementasi arus ke lapangan. Kemudian yang di komunitas apa Pak yang dikerjakan? Yang di komunitas ya, itu melakukan TAK. Ya, TAK itu terapi aktivitas kelompok dalam bentuk terminasi ya. Tadi saya bilang seminggu yang di komunitas teman-teman adalah berkelompok ya, teman-teman berkelompok ya. Pada saat pengkajian di komunitas dan keluarga, teman-teman akan punya dapat data ya, data lansia di RT sekian, di RT sekian, atau di rumah nomor sekian ya, atau di rumah Bapak kakak sekian ya. Nah, dari data-data itu nanti Anda bisa siapkan untuk persiapan tadi ya, TAK terapi aktivitas kelompok, bisa dalam bentuk nanti promkes dan sebagainya. Nah, ini hanya yang untuk di komunitas. Jadi di komunitas adalah kerja kelompok, bukan kerja individu. Kalau individu sudah aplikasinya di panti sosial ya. Kegiatan bimbingan dapat juga melalui aplikasi. Nah, ini ya, bimbingan dapat melalui aplikasi. Jadi nanti kalau Suster Pausta mengalami kendala untuk ke lapangan, bisa melalui aplikasi Meet Google. Jadi silakan nanti teman-teman untuk siapkan laptop ataupun handphone untuk kita sebutnya telekonferensi ya, telekonferensi melalui aplikasi Meet Google atau Zoom atau yang lain ya. Kemudian setelah praktik berakhir, semua laporan dan tugas yang telah dikoreksi oleh preceptorship setelah daftar hadir dikumpulkan koordinator mata kuliah keperawatan gerontik untuk direkap. Jadi nanti kalau beberapa laporan yang sifatnya soft copy nanti dilaporkan melalui Lumen. Ya, kemudian untuk daftar hadir tetap ada daftar hadir yang langsung. Ya, daftar hadir yang langsung Anda tanda tangan. Ya, kalau yang di Lumen kan tinggal klik aja Anda langsung hadir, tapi tidak tahu hadirnya di mana posisinya. Tapi kalau nanti langsung ada tanda tangan, teman-teman bisa cek. Ya, laporan individu asuhan keberadaan genetik diketik rapi dan diupload ke Lumen UKMC. Ya, kemudian nanti ada namanya proposal dan laporan TAK. Jadi pada saat teman-teman di komunitas nanti buat proposal dan laporan TAK, diketik dengan kertas A4, ini spasinya 1,5 dan dikumpulkan soft copy. Ya, cuma soft copy ya. Batas pengumpulan laporan dan tugas tersebut paling lambat 2 hari setelah praktik klinik berakhir. Saya tidak mau nanti Anda sudah di stase yang lain tapi Anda belum menyelesaikan stase sebelumnya. Saya paling tidak suka seperti itu. Itu akan membebankan mahasiswa. Jadi di mana stase itu selesai, ya itu selesai semuanya. Jadi praktik dan Anda wajib di situ dinyatakan tuntas tidak tuntas. Kalau Anda misalnya di praktik gerontik 2 minggu, setelah 2 hari semuanya saya rekap, nanti saya langsung sampaikan kepada teman-teman di sini bahwa ini ini nggak lulus, nanti langsung kita ujikan lagi. Misalnya ini sudah lulus, sudah tuntas semua dari 17 orang, maka nanti Anda boleh ringan ya, ringan untuk di stase selanjutnya. Jadi tidak ada beban-beban lagi ya. Ini batas kumula. Ini kompetensinya yang tadi sudah saya sampaikan, saya ringkas menjadi 5 poin ya.
Nah, ini proses bimbingan tadi. Ini nomor kontak yang bisa dihubungi, Suster Pausa, ini nomor kontaknya. Kemarin yang bimbingan Suster Pausa bisa minta ya nomor kontaknya dan sebagainya. Silahkan nanti di WA, ini penilaian tadi. Nah, ini untuk form laporan pendahuluan konsep. Jadi teman-teman ini saja nanti boleh di boleh di screenshot, nanti ini juga saya kasih, mudah-mudahan lumayan sudah bisa dibuka. Jadi format laporan pendahuluan konsep lansia ini yang dibuat dan dikumpulkan sebelum hari pertama. Ya, mulai dari pengertian, batasan lansia, proses menua, teori proses menua, permasalahan yang terjadi pada lansia, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan yang terjadi pada lansia, jenis pelayanan kesehatan lansia. Nah, kalau di klinik seperti apa, di komunitas seperti apa. Ya. Kemudian sumber referensinya minimal 3 buku dan 7 jurnal. Ini adalah laporan pendahuluan yang pertama. Kemudian untuk laporan penyakit. Ini hari kedua ya, hari kedua sudah disiapkan. Ya, hari Selasa ya. Ini konsep medis, ya konsep medis ya, tidak perlu dijelaskan ya, mulai dari pengertian, mulai dari etiologi, ya, dari etiologi tetap dibuat ya, sampai dengan nanti komplikasi dan sebagainya. Nanti bisa Anda sesuaikan dengan kasus penyakit yang Anda dapat. Kemudian konsep keperawatan, ya, kemudian patofodiagram. Nah, teman-teman, ini berbeda dengan KMB. Kalau KMB adalah asuhan keperawatan pada orang dewasa. Ini spesifikan pada lansia. Jadi ingat, pada lansia, hati-hati Anda nanti ketika aplikasi, ini misalnya Anda melakukan senam Kegel. Senam Kegel itu kan banyak macam. Ya, senam Kegel itu bisa dilakukan oleh dewasa, oleh remaja, oleh lansia. Jadi mana yang misalnya bisa dipakai? Misalnya adalah yang lansia, ya, untuk melakukan misalnya membantu gangguan inkontinensia misalnya ya. Jadi teman-teman nanti bisa sesuaikan. Jangan nanti yang untuk dewasa Anda gunakan untuk lansia ya. Kemudian setiap hari dilakukan implementasi setelah didapatkan diagnosis keperawatan. Ini saya bilang tadi ya, kalau misalnya hari pertama sudah selesai, hari kedua hari kedua hari Selasa sudah pengkajian, sudah intervensi, hari Rabunya sudah mulai implementasi, silahkan ya. Kemudian sumber referensi ini ya, sumber referensi minimal 3 buah buku dan 7 jurnal ya. Ya, ini nanti saya akan sharekan. Kemudian ini untuk yang itu yang individu ya teman-teman, ini untuk individu ya, ini untuk individu, ini untuk kelompok. Ini untuk kelompok yang teman-teman nanti di komunitas, ini persiapannya lebih lama 1 minggu ya. Pak, kegiatannya kita tidak harus hari Sabtu, hari Jumat, hari sekian ya. Nanti silahkan modifikasi teman-teman, karena nanti ada juga kegiatan komunitas di sana ya, di dalam bentuk itu ada kegiatan komunitas dan keluarga, nanti bisa sesuaikan. Jadi kalau pesertanya pada saat keperawatan gerontik adalah peserta keluarga dan lansianya ya. Nah ini untuk proposal, tetap buat proposal kegiatan, ada cover, ada bab 1, ada bab 2 ya. Ini kriteria kliennya nanti dijelaskan, waktu dan tempat, rencana kegiatan, materi, media, denah ya. Susunan panitia, kalau misalnya Anda ada berempat, ya berempat. Kalau Anda bertiga ya. Susunan panitia, susunan acara, kemudian kriteria evaluasi. Evaluasinya dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk kuesioner. Anda bisa dalam bentuk kuesioner sebelum dan sudah, silahkan ya. Kemudian studi pustakanya ya, kemudian bab 4 studi pustaka ini materi ya. Materi-materi yang diambil. Kalau yang materi di sini adalah materi pure untuk kegiatan ya, tentang apa. Kalau yang di sini nanti dijelaskan lebih rinci ya. Kemudian rencana pembiayaan tolong ditulis. Misalnya ini rencana pembiayaan yang sesuai ya, jangan nanti Anda kecilkan.
Misalnya habisnya 2 juta, Anda kecilkan cuma 250.000, itu kan tidak sesuai. Pada saat nanti Anda benar-benar melakukan habisnya 1 juta ya. Jadi sesuaikan dengan rencana. Misalnya rencananya habisnya 300.000 ya, tetapi pada saat aplikasi cuma habis 100.000. Alhamdulillah ya. Jadi ini pada saat proposal harus dibuat rencana. Kemudian setelah dilakukan kegiatan TAK ya, terapi aktivitas kelompok tadi, ada buat laporan ya. Laporannya soft copy semuanya ya. Ini cover, latar belakang, tujuan, rumusan ya, kriteria klien tetap, ini tetap, susunan panitia ya. Ada tambahan yaitu hasil pelaksanaan kegiatan. Hasilnya apa? Ya, kalau misalnya hasilnya misalnya tadi misalnya Anda menggunakan penilaian kuesioner sebelum dan diberikan sesudah diberikan penkes apa yang didapatkan. Ya. Kemudian jangan lupa nanti kesimpulan dan saran setelah Anda berikan promkes apa yang Anda bisa simpulkan, apa yang Anda bisa sarankan kepada mereka. Kemudian lampiran. Nah, ini untuk lampiran teman-teman jangan lupa presensi kehadiran mereka. Yang pertama, yang kedua adalah foto-foto dokumentasi mereka. Ini wajib ada ya. Jangan sampai nanti Anda kegiatan tidak ada fotonya. Pak, boleh nggak Pak dibuat video? Boleh. Ya, boleh dibuat rekaman boleh. Ya, kegiatan itu ya. Kemudian juga boleh nanti diundang, misalnya Anda mau mengundang Pak Lurah, Pak RT, silahkan nanti kalau mau diundang. Tapi jangan terlalu banyak, lebih dari 15 ya. Terlalu banyak nanti kita berisiko ya. Tetap nanti prosedurnya menggunakan protokol kesehatan, Anda gunakan face shield, Anda gunakan masker, Anda gunakan hand sanitizer. Untuk hand sanitizer Anda saya sarankan aja beli yang murah ya, yang banyak itu ya, ya setengah liter itu aja nanti bisa berkali-kali Anda pakai. Ya, jadi kalau yang beli kecil-kecil nanti Anda sifat individu Anda keluar nanti ya. Jadi silakan teman-teman di sini ber-17 Stefan ya. 17 ya. Silakan teman-teman rangkul semuanya. Ya, teman-teman berdoa semoga di awal ini mulai dari KDP, komunitas geronti sampai dengan nanti selesai di stase KMB dan sebagainya masuk 17 keluar 17. Ya, silakan saling bantu-membantu. Jangan ego mengego. Ya, kalau ada temannya yang bisa, temannya yang lesu-lesu, yang malas-malas, kasih tahu. Ya, karena profesi ini ada kesempatan lebih mudah dibandingkan yang full time. Kalau Anda full time di di lahan, itu biayanya lebih mahal. Ya, full time di lahan itu biayanya lebih mahal, andanya ya, belum makan dan sebagainya. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini kan 50% 50-50 ya, ada virtual, ada kalau seperti ini tatap muka seperti ini kan Anda nggak memerlukan makan, minum, transport dan sebagainya, paling memerlukan kuota kan, kuota 100.000 bisa pakai yang sebulan kan, ya makan di rumah atau di kos masing-masing, tidak ada transport. Ya kan, kalau Anda datang ke sini belum nanti Anda makan, jajan, belum transport ya, belum nak kemana, belum nak ke mini ya, belum nanti cetak makalah berapa, belum nanti Anda pakai leaflet dan sebagainya dan sekian dan sekian dan sekian, banyak sekali. Jadi ini jadi pemikiran sebenarnya teman-teman ya, silakan Anda ber-17 menyatu ya, jangan ada ego dan mengego, jangan menganggap paling the best dan jangan menganggap paling poor ya. Paling poor itu maksudnya wah saya paling jelek di antara teman-teman, jangan ya. Jadi silahkan saling support. Mungkin si Stefan punya kelebihan tentang IT, pintar dia mengedit, mungkin misi bulan tentang cari jurnal pinter, si Feli cari jurnal pinter, misalnya Wayan misalnya desain pinter. Nah itu silahkan ilmu-ilmunya diaplikasikan semuanya ya, silahkan digunakan ya untuk membantu rekan-rekan semuanya ya, dalam tanda kutip membantu dalam kebaikan ya. Itu saya ingatkan untuk yang ini kegiatan sifatnya nanti di komunitas. Jadi tidak boleh nanti teman-teman egonya keluar ya. Egonya keluar tuh gini, misalnya Anda sudah selesai ujian, kayak Anda skripsi kan kayak gitu, selesai ujian sudah hilang, yang terakhir ujian kayak ayam hilang induknya ya, kate tawan
cuma nyiapin untuk snack aja ada kate ya. Ya nyiapin LCD-nya aja nggak ada kan. Nah itu kan di awal-awal yang dia bantuin siapa saja yang mau dibantu, tapi di akhir nah saya nggak mau di profesi itu kayak gitu. Ya karena apa? Profesi ini kan selain Anda pinter ya, selain Anda pinter secara kognitif, afektifnya, sikapnya juga harus bagus ya, toleransinya harus bagus ya, bantu teman. Kalau temannya nggak punya biaya makan misalnya, silakan bayari aja. Pada saat komunitas nanti ya bisa saja nanti teman-teman di situ kan transportnya sekian, makannya Anda kan bisa makan sepuasnya tanpa harus izin kan. Kalau di komunitas, Pak saya mau makan dulu ya, makan nanti jam 10, Pak jam 11 saya mau makan lagi, jam 12 mau makan, silakan ya. Jadi tolong nanti teman-teman semuanya tetap jaga kekompakan ya, jangan sampai nanti ada hal-hal yang sifatnya perselisihan ya, silakan saling bantu-membantu. Nah ini untuk penilaian supervisi atau ujian. Jadi pada saat ujian ya, dilihat bisa saja nanti ini boleh di print yang ini ya, yang khusus yang ini di print masing-masing. Ya, ini di print masing-masing, satu orang satu format penilaian supervisi keperawatan gerontik. Misalnya ya, ini ujian. Misalnya yang ujian adalah, saya cek dulu namanya siapa di sini. Misalnya Juntri ya, Juntri ujian hari ini misalnya pengujinya adalah Serpausta ya. Jadi pada saat Anda diuji hari Sabtu itu dicek asuhan keperawatan mulai pengkajian sampai dengan evaluasi udah sesuai, udah oke. Kemudian dicek ketika Anda ketemu dengan lansia, ada nggak beri salam? Oh, selamat pagi nenek, opa, kakek dan sebagainya. Pasti Anda dikasih nilai 4 contreng. Ya. Kemudian mengingatkan kembali nama perawat. Nenek masih ingat saya Suster Jundri. Oh ya. Oh, saya ingat ya. Contreng 4. Ya, klarifikasi tujuan. Saya hari ini mau memberikan penkes atau penyuluhan misalnya yang ringan, misalnya ada orang dengan stroke, Anda mau melatih gerakan ROM. Jadi nenek hari ini saya akan melakukan gerakan ROM. Tujuan saya supaya nanti nenek tangan dan kakinya tidak kaku dan mudah digerakkan. Contreng 4. Jadi itu penilaiannya ya. Sampai dengan di bawah, memperhatikan kondisi lansia terlihat akrab dan sudah terbina trust ya. Nanti kalau bahasa orang jiwa namanya bina hubungan saling percaya ya. Tapi kalau di lansia, ketika Anda nanti ngobrol dengan lansia kelihatan kalau Anda itu sudah dekat dengan lansia. Makanya ini saya letakkan di hari akhir, hari Sabtu. Jadi Anda sekitar hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu sudah sering ngobrol sama lansianya. Makanya kasusnya cuma satu aja, yang penting Anda paham dengan lansia itu. Ya. Kemudian perhatian, minat terhadap masalah sekarang dan saat ini. Maksudnya masalah pada lansia ya. Kemudian bicara dengan sikap yang menghargai, menghormati. Ingat cara ngobrol dengan orang itu jangan mencela-mencela, lihat mata. Ya, Anda lihat ngobrol dengan lansia tapi melihatnya bukan ke lansia ya, melihat ke bawah, melihat ke atas itu enggak ada baik. Yang bagus adalah melihat mata mereka, melihat mata lansia ya. Kemudian mendengarkan apa yang dia ceritakan dan sebagainya. Kemudian menanyakan jika ada pertanyaan yang tidak jelas. Nah, nanti pada saat sudah Anda jelaskan, Anda bisa menanya, tadi setelah saya jelasin ini tahu enggak gitu ya, atau Anda dalam bentuk evaluasinya dalam bentuk kuesioner dan sebagainya, silahkan nanti modifikasi aja ya, menggunakan prinsip-prinsip pendekatan pada lansia. Ingat prinsip-prinsip pada lansia itu sifatnya satu, sensitif ya. Yang kedua adalah lansia itu kalau nanti di panti sosial mereka kadang ada yang memang tidak pernah dijenguk sama keluarganya atau tidak ada keluarganya. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah mendengarkan keluhan-keluhan mereka ya. Jangan sampai nanti ada yang banyak cerita. Ya, ini terbalik nanti.
Kemudian tahap kolaborasi melibatkan lansia tahap perencanaan, implementasi. Nah, nanti dijelaskan. Kemarin saya kaji seperti ini, dijelaskan ya askepnya. Ya, memberikan implementasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini pada saat implementasinya sesuai kebutuhan, misalnya pasiennya tidak mengalami gangguan pada tangan, ya, tapi Anda lakukan ROM, kan tidak sesuai. Ya, itu yang disebut nanti ketidaksesuaian. Kalau udah sesuai, misalnya dia tangannya ada gangguan, ya, kemudian Anda lakukan itu, silahkan. Oh, misalnya mau lakukan senam otak, karena fungsi kognitifnya nggak bagus. Dari mana bisa nggak bagus? Bisa dilihat dari pengkajian fungsional. Ini tahap terminasi, klarifikasi hasil telah dicapai, setujui, membuat anjaan. Ini yang paling sering dilupakan. Jadi setelah ujian, ya sebelum selesai itu ditanya, hari ini kita sudah menyelesaikan kegiatannya, saya sudah melakukan implementasi, besok ya saya akan melakukan tindakan lagi atau nanti siang. Ya kalau misalnya hari Sabtu, ya hari Sabtu itu berarti Anda bisa lakukan tindak lanjutnya misalnya siang atau sore. Ya, ini membuat rencana tindakan yang akan dilakukan berikutnya, apa yang harus dilakukan, atau membuatkan PR buat mereka. Jadi nanti setelah saya tidak dinas lagi di sini, opa, oma, nenek, atau opung, ya silahkan melakukan kegiatan ini secara mandiri. Nah, ini yang tahap terminasi. Jadi kalau Anda semuanya bagus, nilainya 4 semua, itu 44, bagi 44 dapatnya nilai 100. Ini tahap-tahapnya. Kemudian untuk ini, penilaian ini adalah penilaian kelompok. Ya, penilaian kelompok, nama kelompoknya, ini penilaian membina hubungan dengan lansia. Jadi pada saat nanti Anda promkes, nanti ini adalah nilai kelompok. Merumuskan rencana kegiatan, jenis kegiatan, waktu, tempat, dan pelaksanaan, nanti lihat di proposal. Saya bisa lihat di proposal nanti. Kemudian melibatkan kelompok lansia, jadi lansianya dilibatkan. Ya, pada saat nanti Anda promkes, lansianya dilibatkan. Jangan cuma lansianya diem aja dari awal sampai akhir ya. Motivasi lansia supaya aktif ya. Ini teman-teman kan ada yang nanti sebagai yang presentasi, ada yang sebagai fasilitator. Ya, memotivasi lansia untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan, melaksanakan kegiatan secara terorganisasi sesuai rencana, menggunakan media yang tepat. Nah, ini hati-hati pemilihan media. Kalau pada lansia sudah mengalami banyak penurunan fungsi, khususnya adalah indera. Kalau teman-teman tulisannya kecil-kecil tidak terbaca, maka nilainya juga nggak bagus. Medianya misalnya bagus, dia pakai posternya gambarnya besar ya, tulisannya besar ya, kemudian slide-nya nggak usah banyak-banyak ya. Mengatasi masalah selama aktivitas, misalnya ada lansia yang sakit atau yang demam atau yang jenuh dan sebagainya ya. Kemudian menerima ide kalau ada lansia yang mau menyarankan. Sampai dengan menyusun dokumentasi laporan secara tertulis hasil pelaksanaan kegiatan. Ini nilainya 36 ya. Kemudian daftar hadir nanti tetap dibuat. Ini adalah per individu. Jadi per individu ya. Daftar hadir ini silahkan di-print per individu. Hari, jam, datang, pulang, parab. Ini ada para pembimbing. Ini kurang lebih saya buat 12 hari. Ya, kemudian ini daftar hadir pembimbing. Ini per individu juga. Jadi ada dua, teman-teman bawa ini dan bawa ini. Cukup selembar saja. Jadi nanti misalnya hari pertama saya pre-conference, topiknya apa Anda tulis, nama pembimbing, nama para pembimbing ya. Kemudian ini untuk format pengkajian teman-teman semuanya. Mendengarkan? Masih mendengarkan enggak teman-teman? Masih Pak. Masih Pak. Mudah-mudahan ya. Nanti kalau tidak jelas nanti saya share video dan ininya ya. Ini untuk identitas format pengkajian. Ini pada saat teman-teman di panti sosial. Identitas ini saya kira jelas ya. Nama dan sebagainya pengkaji. Ini status, ini teman-teman sudah pernah ya, keluhan kesehatan utama saat ini, riwayat kesehatan masa lalu ya. Nah, ini teman-teman
Kalau teman-teman mengalami kesusahan, nanti silakan Anda print, kemudian Anda ketik ulang nanti di dalam soft copy. Jadi kirimkan ke kita dalam bentuk soft copy, bukan dalam bentuk hard ya. Jadi kalau Anda mau mempermudah pada saat pengkajian kepada lansia, boleh nanti Anda print ya. Tapi yang dilaporkan bukan yang diprintkan ke kita ya, dalam bentuk soft copy. Nah, ini formnya seperti ini, nanti teman-teman saya kasihkan. Ya, ini ada aktivitas lansia, ya aktivitas dan latihan. Kalau dia di panti sosial, tanya ya, tanya sejujur-jujurnya sama mereka. Apa yang mereka lakukan, kegiatan mereka apa, sampai dengan nutrisi ya, eliminasi, istirahat tidur ya. Ini pengkajian umum, ini boleh Anda cek. Anda kan membawa nursing kit ya. Jadi Anda boleh cek mulai dari head to kepala, hidung sampai dengan bawah. Kira-kira ada nggak mereka fraktur, mereka bekas misalnya patah dan sebagainya. Kemudian psikososial dan spiritual, ada nggak mereka ada gangguan-gangguan psikososial ya. Nah, pengkajian fungsional klien nanti ada tambahan ya, nanti saya akan jelaskan tersendiri untuk pengkajian fungsional klien. Kemudian ini tambahan data ya, tambahan data ketika Anda temukan di depan itu pasien misalnya pikun ya, pikun itu misalnya sering lupa ya, oh ini gangguan kognitif, Anda nanti bisa lakukan dengan pengkajian fungsional klien. Nah, yang dituliskan di sini hanya cukup hasil interpretasi dari pengkajian itu, bukan apa namanya, bukan pengkajiannya Anda tempel, tapi hasilnya apa. Misalnya pasien mengalami gangguan kognitif ringan dengan nilainya berapa. Baru nanti yang hasilnya itu Anda lampirkan, yang hasilnya. Jadi tidak dimasukkan di dalam sini. Kemudian diagnosisnya, teman-teman saya boleh silahkan Anda pakai, mau diagnosis pakai SDKI, mau pakai NICN USI silahkan ya. Nanda Niknok silahkan ya. Saya tidak membebani Anda dalam satu buku, silahkan Anda mau pakai yang mana, sesuaikan saja ya. Kemudian intervensinya, kemudian implementasinya, kemudian evaluasinya ya. Nah, ini format pengkajian atau juklisnya. Jadi petunjuknya apa yang harus diisi di sini. Keluhan kesehatan utama saat ini tidak perlu banyak-banyak. Ya, Anda buat menjadi 3-5 kata saja. Misalnya dia mengalami nyeri kaki di bagian sebelah kanan, apa kaki bagian tungkai misalnya, atau mengalami pusing, atau mengalami migrain, atau mengalami dan sebagainya. Ya, jangan terlalu banyak di sini. Jadi inilah menjadi nanti tolok ukur ketika teman-teman membuat diagnosis keperawatan. Ini isinya nanti teman-teman bisa baca ya, ini hampir mirip-mirip dengan 3MB ya, tapi ini lebih banyak hubungannya langsung kepada lansia ya. Nah, ini nanti saya berikan. Nah, ini teman-teman yang tadi saya jelaskan bahwa memang ada pengkajian tambahan namanya pengkajian fungsional klien. Ya, dapat digunakan 2-3. Ya, sesuai dengan kondisi lansia dan kebutuhan. Adapun instrumennya bisa CAT Index, Battle Index, Functional Status Index, Set Portable Mental, SPSI, atau Mini Mental Exam ya. Kalau kemarin saya lihat ada beberapa mahasiswa kayak si Juntri itu gunakan, lupa saya apa dia pakai Bartel apa pakai ini ya, MMSE galaknya ya. Jadi nanti silahkan gunakan ini ya. Kalau Anda mau gunakan ini, tinggal print aja. Nanti Anda apa namanya dilampirkan hasil interpretasinya saja. Ini diagnosisnya ya. Sampai dengan intervensi kan udah jelas ya, enggak perlu dijelaskan. Jadi kalau yang ini silahkan nanti form-formnya ada di bawah. Misalnya CAT ADL Index. Ini sudah saya jelaskan waktu S1 ya. Masih ingat enggak ya? Maria mana? Maria Dian ada enggak? Feli ada enggak, Feli? Feli ada? Feli ada enggak? Nah ya, ini sudah saya pernah jelaskan. Jadi ini kategori-kategori. Nanti kalau misalnya hasil Bartel Index ya, ini ininya ya, ini pelihatannya ya. Misalnya ini nilainya ya, ini 5 nilai skor.
ya, dia tanpa bantuan dan sebagainya. Oh, ini kalau functional index tinggal contreng ya, ini untuk mengetahui nyeri ya. Kalau misalnya ada rematik, ada nyeri, bisa gunakan ini. Ya, nanti untuk interpretasinya bisa dibuka di bawah. Ya, ini skala nyerinya, ya tingkat kesulitannya. Ini kalau menggunakan activity daily ya. Ini bisa sesuaikan ya. Kalau dia gangguan mental, dia pakai mental. Gangguan ADL, aktivitas, pakai aktivitas. Ya, kalau dia kognitif, gunakan kognitif ya. Jadi sesuaikan, kalau dia nyeri, gunakan yang untuk nyeri. Ini interpretasinya juga ada di bawah. Jadi teman-teman bisa cek di sini ya. Kemudian ini MMSE juga sama ya. Ini mengulangi kata, ini untuk cek ya, untuk cek kognitif ya. Ini kalau yang sama ini untuk depresi ya. Ini untuk yang depresi, kan ada lansia yang juga mengalami depresi. Pasti nanti teman-teman akan melihat di sana. Nah, jadi bisa Anda bertanya. Ini bisa dimodifikasi pertanyaannya jika pertanyaannya membingungkan lansia. Jadi nanti teman-teman bisa dimodifikasi. Ya, tetapi tidak merubah dari inti poin pertanyaannya. Modifikasi cara bertanya atau bahasa ya, tata bahasanya. Kemudian untuk daftar nama, mudah-mudahan saya tidak salah, jumlahnya ada 17 ya. Ini sesuai dengan di portal akademik ya. Teman-teman sudah punya gelar namanya Eskep, jadi silahkan kalau sudah kuliah 4 tahun ya tinggal 1 tahun lagi, tunjukkan kalau Anda sudah Eskep ya. Tunjukkan kalau Anda sudah Eskep. Kemudian untuk jadwalnya ini mudah-mudahan terlihat ya. Nanti kalau nggak terlihat bisa lihat di ininya ya, di soft copy-nya. Ini untuk kelompok yang tanggal 30 sampai 5 Desember. Saya cuma bolak-balik saja ya. Ini Norta Juan Tino, Ranggeloka, Osita Putri. Ya, ini bersama Suster Pausta. Norta Juantino, Ranggeloka, Osita Putri, Dewi Rosita ini bersama Suster Pausta. Ini dinas di Kelurahan Talang Betutu. Ya, itu tanggal 30 sampai 5 Desember. Ya. Kemudian di sini Maria Dian, Inengah, Wahyuni, Wayanidi, Stefan ini bersama saya. Ini di Kelurahan Talang Betutu. Ya, tanggal 30 sampai 5 Desember. Kemudian untuk yang tanggal 30 di panti sosial yang dengan saya Wulandari, Wulan Ramadina, Feli, Lydia, ya ini bersama saya di panti sosial. Kemudian Suster Pausta nanti Wayan Indrayana, Seri, Jundri dan Rizky Utami. Nah, ya ini yang nanti dinas di panti sosial. Nah ini jam dinasnya juga ada. Kalau dia yang rombongan Wulandari tanggal 30 ya. Ini dinas pagi ya. Ya, kemudian kalau tanggal 3 sampai tanggal 5 adalah dinas siang. Jadi bergantian 3 hari pagi, 3 hari siang. Pak, ujiannya boleh pagi atau siang? Boleh, menyesuaikan. Silakan. Kalau ujian mau pagi, bagus. Kalau misalnya pembimbingnya pagi bisa. Kalau mau siang, bagus juga ya. Jadi sesuaikan. Jadi nanti kurang lebih Anda dinas yang sip pagi, sip siang, nanti di sini kita batasi. Jadi tidak bisa semuanya. Nah, kalau pagi 4. Ya, pagi 4, siangnya 4. Karena Anda hitungannya ber-8. Nah, ini untuk yang tanggal 7 sampai 12, kita balik saja. Tapi tetap bimbingannya tetap sesuai dengan ini tadi. Jadi tidak ada berubah. Jadi kalau dia Wayan, Seri, Jundri, sama Rizky, ini tetap sama Suster Pausta di komunitas. Wulan sampai dengan Lydia ini di komunitas bersama saya. Kemudian yang di sini dibalik Maria sampai dengan Stepan, ya ini dengan saya. Kemudian Norta sama dengan Rosita, Dewi Rosita ini dengan Suster Pausta. Ya, jadi gantian 3 hari pagi, 3 hari siang. Ya, jadi itu
jadwal dari teman-teman semuanya yang sudah saya upload. Jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya merasa tidak tidak menakutkan di mesnya ya, karena kalau kita sudah merasa bahwa kita susah untuk melakukan, itu akan terstigma dalam otak Anda juga akan susah melakukan. Ya, mudah-mudahan menjadi kemudahan Anda untuk menyukseskan cita-cita Anda. Ada yang mau bertanya, silahkan. Saya buka sesi pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya. Selamat siang, Pak. Silahkan. Saya mau bertanya, Pak. Untuk yang nanti kan kami kan ada individu di panti sosial kilometer 6,5 kan, Pak? Nah, itu intervensinya itu kami lakukan nanti itu sekali aja atau untuk berapa kali ya, Pak? Intervensi atau implementasi? Iya, Pak. Intervensi atau implementasi? Implementasinya, Pak. Iya. Jadi begini, minimal kan 1 kali. Kalau saya sampaikan pada saat yang itu hari Jumat, hari Sabtu. Hari Sabtu kan pasti itu, jadi 2 kali sama ujian. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini, hari pertama Anda kan orientasi, ya perkenalan terhadap lansia, lingkungan, dan sebagainya. Hari keduanya Anda sudah tahu kasus yang Anda mau ambil, sudah buat konsep medis, konsep keperawatan. Kemudian Anda ternyata sudah melakukan pengkajian, kan pengkajiannya tidak banyak. Ya, kalau Anda kalau Anda benar-benar ya Anda serius jam 7 sampai jam 12 itu cukup untuk mengkaji, membuat intervensi. Pak, boleh enggak kalau di sana itu kita bawa laptop dan sebagainya. Untuk saat ini saya belum sarankan. Jadi Anda tetap buat kopelan ya, buat buku saku ya. Kalau Anda tadi pengkajiannya mau di print dulu, kemudian pada saat nanti di rumah diketik. Jadi ngetiknya di rumah. Saya tidak mau Anda ngetik di dalam panti sosial. Ya, kecuali nanti pada saat komunitas teman-teman mau presentasi dan sebagainya, silakan mau buat itu untuk yang di komunitas ya, bukan untuk yang di panti sosial. Kalau di panti sosial saya tidak sampai dengan saat ini belum membolehkan untuk membawa laptop ya. Kalau handphone silahkan nanti dibawa untuk komunikasi. Jadi untuk hari Selasa setelah pengkajian Anda buat intervensi, buat diagnosa ya. Nanti dapat diagnosis, kemudian dapat siapkan intervensi. Ternyata boleh kalau bawa buku-buku boleh, silakan nanti bawa buku semuanya ya. Kemudian hari Selasanya Anda sudah siap untuk implementasi, silakan. Ya, itu lebih bagus yang saya ungkapkan sebelumnya ya. Hari Rabu implementasi lagi, hari Kamis implementasi lagi, hari Jumat implementasi lagi. Kemudian hari Sabtu baru dicek, dievaluasi, itulah dalam bentuk ujian. Ya, Wahyuni ya. Tapi kalau misalnya itu masih ada kendala Selasa, Rabu, Kamis, maka minimal Anda hari Jumat sudah implementasi. Ya, hari Jumat sudah implementasi. Ya, jadi hari Sabtu sudah ulangan itu sudah pernah diimplementasikan di hari Jumat, Anda implementasi lagi di hari Sabtu. Jadi tujuan di sini perseptorsi ini untuk mengetahui sejauh mana tadi ya penilaian poin-poinnya, sejauh mana Anda memahami tentang aspeknya dan sejauh mana Anda mengalami proses itu dengan baik kepada lansia. Jadi silahkan saja nanti si Jundri, kalau misalnya Jundri tidak ada kendala, hari Selasa sudah bagus, sudah lengkap, hari Rabunya mau implementasi lebih bagus. Itu ya Wahyuni ya? Iya Pak. Wahyuni? Ya, iya Pak. Atas minimalnya hari Jumat sudah implementasi. Mengapa saya kasih ya hari Rabu, hari Kamis itu belum saya kasih? Kalau memang masih ada kendala, ya misalnya kendala pada saat mengkaji lansianya, tiba-tiba jenuh, tiba-tiba merenung. Tapi kalau Anda mau serius, intent di waktu yang sangat panjang itu jam 7 sampai jam 12, jadi lebih banyak Anda ngobrol dengan lansia daripada ngobrol dengan kawanmu dewe. Nanti Anda ngobrol dengan kawan, duduk-duduk di depan itu ya. Jangan di situ ya. Walaupun nanti teman-teman kalau maaf ya, misalnya
Anda di ruangan itu misalnya bau, pesing dan sebagainya, ini tugas Anda. Nanti saya akan lihat mengapa ruangan lansiamu bau, pesing. Ini menjadi bagian dari kamu tadi kan ada pemecahan masalah. Ya, Anda dinas selama seminggu di situ, bau lansianya masih bau pesing, bau apa? Berarti itu bagus enggak? Permasalahannya terselesaikan enggak? Enggak. Jadi ya, jadi disitulah nanti poin-poin Anda. Makanya saya kasih satu saja yang Anda kelola benar-benar. Ya, Anda kelola, ya. Jadi berpikirlah dia itu adalah orang tua Anda. Ya, berpikirlah dia itu adalah orang tua Anda. Pak, boleh nggak kita berikan makanan? Boleh. Tetapi boleh ya, dengan catatan makanan yang digunakan adalah makanan yang sudah punya standar BPOM. Hati-hati Anda berikan, maaf ya, ini maaf, misalnya makanan-makanan yang dijual bebas, misalnya makanan-makanan yang tidak tertutup. Ya, boleh Kak membelikan misalnya roti yang kering yang di pelantong plastik yang jelas. Hati-hati ketika Anda memberikan makanan-makanan yang misalnya maaf ada makanan lemper, risol sama itu misalnya itu dijual di emperan dan sebagainya ya. Nanti ketika Anda kasihkan ternyata dia mencret dan sebagainya, kita tidak bisa tanggung jawab. Tapi kalau makanan itu Anda buka misalnya makanan yang plastik tidak dalam kadaluarsa, Anda kasihkan, jika terjadi apa-apa Anda tidak bisa dituntut. Ya, tidak bisa dituntut. Ya, misalnya pasiennya mencret, mencretnya bisa saja bukan dari makanan itu. Kalau makanannya tidak kadaluarsa, ada BPOM dan sebagainya, silakan aja. Ya, tapi kalau misalnya Anda mau buat makanan sendiri juga boleh. Misalnya Anda mau buat bubur, kan di situ kan ada 4 orang ya, atau 9 orang. Oh, hari ini kita buat bubur, nanti untuk lansia kelolaan kita kasih satu-satu, silakan modifikasi Anda. Ya, tapi hati-hati untuk memberikan makanan ya. Itu ya, minuman juga hati-hati, jangan asal memberikan susu karena kita tahu bahwa lansia sudah mengalami perubahan atau penyerapan pada ususnya yang kurang bagus. Biasanya kalau mereka tidak tahan dia akan mencret. Ya, lebih baik kasih air putih ya, jangan yang asam-asam atau yang terlalu manis, itu juga bagus. Ya gitu ya, Wahyuni ya. Baik, Pak. Silakan yang lain. Kalau Wahyuni masih ada lagi, silakan. Pak, mau nanya lagi, Pak. Boleh. Pak, tadi kan ada kan kata Bapak kalau pengkajian kita tanya keluhan utamanya si lansia kan, Pak. Seandai kata Pak, lansia ini kan kadang lupa deh nih, kadang ada punya penyakit DM apa hipertensi, Pak. Tapi kalau kita seandainya tanya dia tidak ada, terus itu tuh dia tuh kalau kita ajak ngomong disorientasi, Pak. Istilah kata kita tahu dia ini ada gangguan pada mental. Di keluhan utamanya kita tulis apa, Pak? Yaitu mengalami penurunan fungsi kognitif. Oh, jadi itu tulisannya, iya, Pak? Iya. Kalau misalnya dia seperti sehat ya, kita kan tidak lakukan screening pemeriksaan khusus seperti misalnya ngecek gula darah, tidak, paling tensi. Nanti kalau teman-teman mau ini kan ada tensi dan sebagainya. Kalau misalnya teman-teman mau periksa gula darah ya silakan, nanti sesuai dengan kondisi lansia. Tapi kalau misalnya tidak ditemukan, tapi Anda lihat, maaf misalnya lansianya bajunya compang-camping, kemudian bau badan, kemudian tempatnya kurang bersih, bisa Anda buat namanya personal izin ya. Misalnya di keluhan utama pasien mengeluhkan badan merasa tidak fit ya, kemudian ruangan yang nanti pokoknya teman-teman bisa lihat di sana lah ya. Saya tidak bisa jelaskan lebih detail. Pada saat itu apa yang Anda temukan itulah yang Anda tulis ya, jangan direkayasa nanti untuk mempermudah supaya ini saya buat rekayasa aja, enggak ya. Jadi apa yang Anda temukan Anda tuliskan saja di situ ya, Junri ya, si Wahyuni ya. Iya, Wahyuni? Pak. Iya, Pak. Kalau mereka udah mengalami penurunan fungsi kognitif boleh di situ. Nanti Anda bisa ceknya dengan menggunakan MMSE ya, kalau nggak salah itu tadi ya, bisa cek. Iya. Ya. Ada lagi yang lain, silakan. Ada lagi? Nanti Anda tidak paham, kalau tidak bertanya boleh silakan bertanya. Ini Tanya lagi boleh, Pak? Boleh. Pak,
kan nanti kan Pak, kan kami kan akan dibagi kelompok TAK kan Pak. Nah, seandai kata kami itu entahnya dapat dikasih data lansia itu di rumah sekian sekian sekian, tapi lansianya itu beda segala macam penyakitnya Pak, entahnya di itu kognitif, entahnya sini stroke. Jadi Pak, kami agak TAK-nya tuh demonstrasikan apa Pak? Nah, itu bisa dimodifikasi, misalnya yang terbanyak apa, ya. Misalnya yang terbanyak, misalnya dari misalnya ada 15 ya, misalnya 10 orang penyakit diabetes, misalnya. Oh, dari 10 orang misalnya penurunan fungsi kognitif. Jadi tidak diwajibkan Anda misalnya satu-satu nanti Anda penkesnya. Kalau satu-satu Anda sudah pernah lakukan di panti sosial nanti. Jadi kalau di situ ambil yang terbanyak saja ya, si ini Yuni ya. Ambil yang terbanyak. Iya Pak, jadi kalau untuk penkes kami hanya ngundang yang orang-orang yang bersangkutan aja ya Pak, yang Tidak. Jadi misalnya kan 15 orang ya, yang 10 mengalami gangguan DM. Nah, yang orang ini kan tidak, jadi tetap kita undang. Oh, oke. Nah, ini hanya sebatas pengetahuan dan sebagainya, karena kita tidak bisa memaksakan misalnya ada 4 permasalahan atau 5 permasalahan. Tapi kalau cuma permasalahannya cuma ada 2 misalnya, ya bisa dimasukin di dalam materi misalnya. Oh, misalnya hipertensi ya. Hipertensi ada artikel yang menyatakan bahwa hipertensi bisa diturunkan dengan misalnya jus seledri atau jus yang ada timun misalnya ya. Dan satunya ada orang DM. Nah, DM ini misalnya dengan daun salam. Jadi dua-duanya bisa dikombinasi. Oh, kita hari ini akan penkes tentang pemanfaatan daun salam dengan pemanfaatan daun seledri dengan herbal. Nah, itu bisa dimodifikasi seperti itu. Ya, si Wahyu ya. Iya, Pak. Nah, tetap jangan terlalu banyak untuk pesertanya. Ya, kalau memang itu bisa memungkinkan, misalnya dibagi menjadi 2 kelompok, silakan. 2 kelompok itu maksudnya kelompok yang seledri, kelompok yang itu silakan. Tapi maksud saya tidak per individu ya, jangan nanti Anda per individu, misalnya Yuni bagian seledri, ini bagian ini per rumah-rumah, itu enggak ya, karena kita individu sudah di dalam panti ya. Jadi nanti yang di komunitas itu adalah tugas kelompok. Karena kelompok itu bagian terpenting dalam kehidupan. Manusia itu kan diciptakan untuk bersosial. Itu bagian dari belajar memahami orang lain, belajar berorganisasi. Nah, disitulah Anda nanti akan mengetahui teman-teman sifatnya, keegoisinnya, misalnya kepekaannya. Disitulah nanti akan Anda belajar. Kalau individu, Anda tidak bisa lihat itu. Itu ya, si Wahyu ya. Iya, Pak. Silahkan yang lain. Ada Ranggi, ada Wulan, ada Juan Tino. Ada? Ya, Pak. Ada, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada, Pak. Tidak ada. Rizky. Seri? Tidak ada, Pak. Osita? Tidak ada, Pak. Wayan Indrayana? Di ini Pak, tadi kan Bapak jelasinnya kalau misalnya dari 17, 15 DM. Nah, tapi semuanya diundang ke 17-nya. Misalnya di komunitas itu nanti warganya ada 50-an, apakah nanti 50-nya kita undang semua, Pak? Atau ya bagian individu aja? Jadi nanti satu RT misalnya ada 50 kakak, tidak semua itu punya lansia. Jadi yang target utama adalah lansia dan keluarganya. Yang ada lansianya saja. Kalau tidak ada lansianya, itu tugas dari komunitas dan keluarga. Ya, kalau yang ada lansianya saja, jadi lansia itu. Ya, jadi kalau misalnya ada 50 kakak, kemudian satu kakak terdiri dari 3 atau 4, kan sudah hampir 150 kan satu RT. Jadi nanti teman-teman kan dibagi nanti per RT berapa orang, saya kurang ini nanti disampaikan Pak Bangun pada saat nanti kita aplikasi.
Tapi pada saat nanti memberikan promkes, hanya ada lansia dan keluarga lansia. Kalau mereka tidak ada lansia, enggak usah diundang. Begitu, Wayan Indrayana ya. Wayan? Baik. Ya, jadi tidak semuanya. Nah, itu tadi saya bilang, jangan lebih dari 15 orang. Ya, kalau bisa separuh 8 ya. Kalau Anda bisa sesuaikan 8 ya atau 9 orang ya. Jadi jangan sampai nanti bahasa kita berkerumun ya, nanti kita di apa namanya dijadiin klaster dan sebagainya, takutnya di situ ya. Itu ya, Wayan ya. Jadi tidak semuanya nanti Wayan ya. Baik, Pak. Ada lagi teman-teman, silahkan. Ramadina, Rizky ya, silahkan Rizky. Rizky lagi masak ya? Rizky? Oh, mati lagi. Apa Rizky, ayo. Rizky? Apa Ki? Gimana? Iya Pak. Iya, gimana? Silakan jika ada yang mau bertanya. Pak, kemarin kan pas waktu pengarahan dari Pak Bangun itu kan dibagi kelompok-kelompoknya. Nah, itu sudah dibagi juga untuk RT tiap kelompok itu. Nah, ini kan kelompoknya beda lagi. Jadi pembagian RT waktu di komunitas bagaimana ya Pak? Ya, nanti kita sesuaikan aja ya. Kita sesuaikan di lapangan. Jika nanti teman-teman mengalami kendala, misalnya begini. Si Yuni di RT ujung ya, kemudian siapa lagi si Wayan misalnya di RT 13, kemudian si Rizky di RT 25 misalnya ya, ternyata itu tempat yang berjauhan ya, jadi nanti teman-teman bisa modifikasi ya, bisa modifikasi salah satu dari mereka, RT mereka. Misalnya RT-nya Wayan Indrayana di RT sekian. Oh, ternyata ini banyak lansia dan sebagainya. Kita bisa ambil di situ. Ya, kalau memang RT-nya tidak, misalnya apa namanya, lansianya tidak apa namanya, tidak berjauhan. Ya, diambil dari tempat salah satu. Ya, kalau misalnya tadi si Rizky di RT 25 ya, kemudian si Maria Dian RT 24 ya, kemudian Wayendranya RT 23. Nah, itu kan jaraknya jauh kalau RT. Nah, boleh diambil dari salah satu RT-nya. Karena apa? Pada saat pengkajian komunitas dan keluarga, teman-teman kan bisa dapat data. Di situ ada nama lansianya, ada lansianya. Jika ada lansianya ya, nah di situ Anda bisa kelompokkan di RT mana yang Anda mau ambil. Begitu, tidak harus misalnya di RT-nya Dian saja atau tiga-tiganya Anda bisa ambil modifikasi. Jadi teman-teman nanti bisa sesuaikan dengan kondisi, ambil salah satu dari tempat Anda. Walaupun Anda tidak di RT di situ, boleh nanti ikut bersama yang punya RT. Misalnya RT Dian yang ada yang diberikan promkesnya di RT Dian, Anda melakukan kegiatan itu. Begitu ya Rizky ya. Iya Pak. Bulan ya, Bulan apa Rizky? Ini Resti Pak, tadi yang Resti gangguan. Oh iya ya, jadi nggak usah takut nanti Pak, kami kemarin sudah di ini Pak Bangun misalnya waktunya apa namanya jauhan, misalnya RT 21 sama 29 kan jauh sekali ya. Bisa nggak Pak nanti lansia saya sama lansia situ gabung? Enggak, jadi pilih aja lansia siapa yang di situ, nanti Anda intervensi ya. Yang penting kita punya data. Nah, data kan Anda kan di stase akhir gerontik ini kan sebelumnya Anda ada stase komunitas itu kan punya data pengkajian, baik penjajian keluarga dan pengkajian komunitas. Nah, di situ datanya. Jadi Anda nggak perlu lagi data pengkajian kayak yang di ASKEP itu, nggak perlu lagi Anda. Yang Anda perlukan di situ. Makanya saya kasih rentang waktunya Senin sampai dengan hari Sabtu. Silakan Anda modifikasi kapan dilakukan promkesnya. Begitu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Ada lagi? Ayo. Sudah berapa jam kita? Sudah sejam ya? Sejam setengah. Nah.
Hampir 2 jam, ayo. Jika mau bertanya silakan. Tidak ada? Tidak ada yang mau bertanya? Sudah jelas, Dewi Rosita mana? Tidak ada ya? Jelas tadi ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke Jelas, ya. Pak. Baiklah ya. Nanti saya kirimkan untuk file-filenya, termasuk untuk ASCII. Jadi nanti ada standar template ya. Jadi teman-teman buatnya di template itu. Jadi supaya seragam ya. Jadi jangan di luar dari template. Jadi nanti sudah ada template-nya ada. Karena kalau di soft copy itu kan kalau tidak ada pakai template nanti ukuran dan sebagainya berbeda. Tapi kalau hard kan kita bisa print jadi sesuai template. Tapi kalau soft copy kadang template-nya berubah kalau Anda tidak menyesuaikan dengan template yang ada. Jadi silakan nanti teman-teman untuk menyesuaikan pengisiannya sesuai dengan template. Ya, itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini memberikan wawasan kepada Anda semua dan saya, dan memberikan kemudahan ketika Anda nanti dinas di stase keperawatan gerontik. Ya, pesan saya tetap jaga kesehatan ya, informasikan jika ada kendala-kendala di lapangan, informasikan jika ada yang sakit, informasikan jika ada hal-hal yang memang perlu dibicarakan. Kalau misalnya itu tidak perlu diomongkan di grup, silahkan komunikasikan melalui Japri ya, WA saya ada, kemudian WA Suster Pausta juga ada. Jadi tetap bahasa kita terjalin komunikasi yang apik ya. Jadi jangan sampai teman-teman nanti dapat kendala di lapangan tapi tidak ada informasi, karena yang saya takutkan kalau Anda kan cuma 17 ya. Kalau kemarin yang ke stase kemarin beberapa mahasiswa menghilang dari peredaran, itu yang saya takutkan. Tapi mudah-mudahan Anda semua di sini kompak ya. Jadi silakan nanti pilih aja ketua tingkatnya siapa supaya Anda bisa terkoordinir ya. Walaupun Anda itu satu grup, tapi kalau belum ada leadernya silakan kirim aja buat aja ketuanya siapa, jadi nanti bisa Anda koordinasi, jadi bisa saling sharing dan sebagainya. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya mohon maaf jika salah penyampaian dan lain sebagainya. Saya ucapkan selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Terima kasih Pak. Siang Pak. Terima kasih, Pak.